Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung ke Zoom saya. Jadi pada hari ini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Dinar Sirait. Saya dari kelas TPTP 6D. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya mutu, GAP atau Good Agricultural Practice, dan GHP atau Good Handling Practice. Langsung saja ke materinya. Jadi pertama itu adalah pengertian dan hakikat budaya mutu dalam sistem produksi kelapa sawit. Nah, jadi budaya mutu adalah sistem nilai, pola pikir, kebiasaan kerja, dan komitmen kolektif yang menjadikan kualitas sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas operasional. Nah, dalam konteks perkebunan kelapa sawit, budaya mutu berarti seluruh proses produksi, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, panen, hingga pengangkutan. Nah, budaya mutu bukan hanya soal memenuhi target produksi atau tonase, tetapi memastikan bahwa tonase tersebut memiliki kualitas optimal. Dalam sawit, kualitas berkaitan erat dengan yang pertama itu tingkat kematangan buah, yang kedua rendaman minyak, yang ketiga itu kadar asam lemak bebas atau disingkat ALB. Yang keempat, tingkat kehilangan hasil atau losses. Yang kelima, ada kebersihan dan integritas tandan. Selanjutnya, pengertian dan hakikat budaya mutu dalam sistem produksi kelapa sawit. Nah, jadi budaya mutu juga bersifat preventif. Artinya sistem kerja dirancang untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi. Misalnya, pelatihan rutin pemanen untuk mengenali buah matang. Nah, yang bertujuan untuk mencegah panen mentah yang akan menurunkan rendemen. Dalam sistem industri modern, budaya mutu juga terintegrasi dengan standar keberlanjutan global seperti RSPO dan ISPO yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola produksi. Selanjutnya, ada orientasi mutu terhadap kualitas TBS. Kualitas TBS atau tandan buah segar adalah pondasi mutu akhir CPO. Nah, budaya memastikan bahwa setiap tandan yang dipanen memenuhi standar kematangan optimal. Buah matang optimal biasanya ditandai dengan yang pertama, perubahan warna buah. Yang kedua, ada lepasnya 2 sampai berendolan alami. Yang ketiga, ada tekstur buah yang menjadi lebih lunak. Nah, ketiga contoh ini mungkin bisa kalian lihat sendiri pada gambar yang ada di bawah. Jika buah dipanen terlalu mentah, kandungan minyak belum maksimal sehingga rendamen rendah. Jika terlalu matang atau busuk, terjadi peningkatan ALB akibat aktivitas enzim lipase yang menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas. Nah, budaya mutu menuntut ketelitian dalam identifikasi kematangan karena kesalahan kecil berdampak besar pada nilai ekonomi. Selanjutnya itu ada disiplin panen dan pengelolaan ancak. Nah, yang pertama itu tidak ada buah tertinggal. Yang kedua, tidak ada berondolan tercecer. Yang ketiga, tidak ada tandan buah mentah. Yang keempat, tidak merusak pelepah yang masih produktif. Nah, jadi jika pemanen tergesa-gesa dan meninggalkan berondolan, akan terjadi yang namanya losses. Nah, jika pemanen pemotong pelepah berlebihan, produksi bunga berikutnya terganggu. Disiplin ancak bukan hanya soal kerapian, tetapi menjaga kesinambungan produksi jangka panjang. Selanjutnya, pengendalian losses secara sistematis.
Jadi losses adalah kehilangan hasil yang terjadi sebelum TBS diolah. Losses dapat terjadi pada yang pertama itu pohon atau buah tidak dipanen. Yang kedua piringan atau brondolan tidak dikutip. Yang ketiga jalan angkut atau buah tercecer. Nah, jadi setiap 1% losses dapat berarti ribuan ton TBS hilang dalam 1 tahun pada kebun skala besar. Oleh karena itu, budaya mutu mewajibkan pemeriksaan rutin oleh mandor, penghitungan losses sampling, evaluasi pemanen bermasalah, pelatihan ulang jika diperlukan. Losses yang tidak dikendalikan akan menggerus keuntungan secara perlahan namun signifikan. Baik, selanjutnya ada pengendalian kadar asam lemak bebas atau ALB. ALB meningkat akibat hidrolisis trigliserida oleh enzim lipase alami dalam buah. Faktor yang mempercepat kenaikan ALB, yang pertama itu luka mekanis saat panen, keterlambatan pengangkutan, suhu tinggi, buah busuk. Nah, jadi budaya mutu menekankan pentingnya panen hati-hati, pengangkutan cepat, dan pengolahan segera untuk menekankan kenaikan ALB. Semakin tinggi ALB, semakin rendah kualitas CPO dan potensi harga jual. Selanjutnya, peran manajemen dalam budaya mutu. Manajemen bertanggung jawab menciptakan sistem yang mendukung mutu melalui yang pertama itu penyusunan SOP secara detail, kedua monitoring harian, tiga evaluasi produksi secara berkala, keempat pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya itu sistem reward dan punishment. Nah, jadi jika manajemen hanya fokus pada tonase tanpa memperhatikan mutu, maka budaya mutu tidak akan terbentuk. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi budaya mutu. Nah, jadi budaya mutu memiliki implikasi ekonomi langsung. Contohnya itu jika produksi itu contohnya ya 30 ton per hektar per tahun. Pada kebun 5.000 hektar, total produksi 150.000 ton TBS per tahun. Nah, jadi jika rendemen naik 1%, tambahan CPO bisa mencapai ribuan ton. Nah, sebaliknya, jika losses 2%, berarti kehilangan ribuan ton TBS sebelum diolah. Nah, dengan demikian, budaya mutu adalah strategi peningkatan profit jangka panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas GAP atau Good Agricultural Practice pada kelapa sawit. Yang pertama, perencanaan lahan dan kesesuaian agroklimat. Jadi, GAP dimulai dari pemilihan lahan yang sesuai. Kelapa sawit itu membutuhkan yang pertama, curah hujan 2000 sampai 2500 mm per tahun, suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, tanah dalam 100, kurang dari 100 cm. Drainasenya baik, tanah dengan genangan air menyebabkan akar kekurangan oksigen dan membusuk. Tanah dangkal membatasi perkembangan akar sehingga tanaman mudah rebah. Perencanaan tata letak kebun juga mencakup desain jalan angkut dan sistem drainase untuk memastikan kelancaran panen. Selanjutnya itu pembibitan dan seleksi genetik. Nah, jadi bibit unggul itu menentukan potensi hasil selama 25 tahun umur ekonomis tanaman. Nah, contoh dari bibit yang berkualitas itu memiliki yang pertama pertumbuhan simetris, daun hijau normal, bebas penyakit, sistem akar kuat. Bibit abnormal akan menghasilkan tanaman berproduksi rendah sepanjang hidupnya. Investasi pada bibit unggul adalah investasi jangka panjang. Selanjutnya itu ada pengelolaan tanah dan konservasi. Konservasi tanah bertujuan jaga kesuburan dan mencegah erosi. Teknik konservasi itu meliputi yang pertama, terasering pada lahan miring, rora untuk menampung air hujan, penanaman LCC. LCC ini berfungsi sangat penting bagi tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu adalah menekan gulma, menambah nitrogen tanah, dan mengurangi erosi. Tanah tanpa konservasi, produktivitas kebun akan menurun secara bertahap.
Nah, ini yang menyebabkan produksi kelapa sawit kita ini akan menjadi turun. Yang keempat, manajemen pemupukan presisi. Jadi pemupukan harus berdasarkan analisis daun dan tanah. Unsur hara utama sawit meliputi yang pertama itu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan boron. Jadi untuk menentukan kebutuhan dari kelapa sawit tersebut adalah kita harus menganalisis dulu daun dan tanah yang ada di kebun tersebut. Nah, setelah kita dapat hasil dari labnya itu, barulah kita bisa menentukan dari tanaman kelapa sawit itu kurang apanya gitu. Jadi defisiensi hara itu menyebabkan penurunan produksi 10-30% jika dikoreksi. Pemupukan presisi meningkatkan efisiensi biaya dan produksi. Selanjutnya itu adalah pengendalian hama dan penyakit terpadu. Nah, jadi pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT itu mencakup yang pertama monitoring populasi hama, identifikasi ambang ekonomi, pemanfaatan musuh alami, penggunaan pestisida selektif bila perlu. Jadi pendekatan ini menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi ketergantungan bahan kimia. Selanjutnya itu ada manajemen panen yang terstandar. Jadi panen ini dilakukan dengan interval teratur 7-10 hari untuk menjaga konsistensi produk dan mutu. Nah, jadi teknik panen ini harus yang pertama itu menggunakan alat tajam, tidak merusak bunga, tidak memotong pelepah secara berlebihan. Nah, jadi panen yang salah berdampak pada produksi siklus berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang GHP atau Good Handling Practice. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengumpulan TBS di TPH. Nah, jadi kriteria TPH yang baik itu adalah yang pertama bersih, tidak becek, tidak bercampur dengan tanah. Nah, jadi TBS tidak boleh terlalu lama di TPH karena dapat mempercepat kenaikan ALB. Selanjutnya adalah pengutipan brondolan maksimal. Nah, jadi brondolan itu memiliki kandungan minyak yang sangat tinggi. Nah, jadi jika tidak dikutip, itu akan terjadi losses, rendemen turun, dan efisiensi produksi yang menurun. Nah, pengutipan harus menyeluruh hingga bersih. Selanjutnya itu ada pengangkutan cepat dan aman. Nah, jadi TBS harus diproses kurang dari 24 jam setelah panen. Keterlambatan ini menyebabkan yang pertama itu peningkatan ALB atau asam lemak bebas, penurunan mutu CPO, potensi penolakan pabrik. Nah, jadi jalan kebun yang baik sangat menentukan kecepatan angkut. Selanjutnya itu ada grading dan sortasi ketat. Nah, grading ini memastikan hanya buah matang yang diproses, buah mentah. Selanjutnya ada sistem ketertelusuran. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jadi, adapun kesimpulan dari materi saya yaitu budaya mutu ini membentuk pola pikir kerja berorientasi kualitas. Nah, sedangkan GAP ini memastikan produksi optimal dan berkelanjutan, dan GHP ini menjaga mutu pasca panen hingga pengolahan. Nah, jadi ketiganya ini merupakan sistem terpadu yang menentukan daya saing industri kelapa sawit modern berbasis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk teman-teman ataupun yang lain yang ingin bertanya, bisa chat di nomor yang saya sediakan ataupun dari email. Mungkin segitu saja. Mohon maaf jika ada ka- kata saya yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas 16,83 juta hektar dan 6,21 juta hektar diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik pekebun rakyat. Permasalahan umum yang dihadapi adalah
rendahnya produktivitas dan mutu produksi dari kelapa sawit. Terdapat ketimpangan produktivitas kelapa sawit antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, baik perusahaan negara maupun swasta. Salah satu faktor penyebabnya adalah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang belum dikelola dengan baik. Upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan Badan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk tanaman, kebun dan pengelolaannya sesuai dengan GAP sebagai upaya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Penyediaan sarana dan prasarana bagi pekebun kelapa sawit dapat dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya secara langsung dengan bantuan yang diberikan berupa benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, serta verifikasi teknis. Dalam keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62 /KPTS KB-410/06/2023 tentang pedoman teknis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana dalam peraturan tersebut diantaranya mencakup bantuan benih. Benih yang diberikan merupakan benih kelapa sawit siap salur yang bersertifikat. Benih tersebut diberikan dalam rangka pembangunan kelapa sawit tahap awal guna mendukung keberhasilan pembangunan kebun sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan pupuk. Pupuk yang diberikan merupakan pupuk organik dan atau pupuk anorganik yang berupa pupuk tunggal dan atau pupuk majemuk. Pupuk tersebut diberikan saat pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal dan saat pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk tanaman menghasilkan. Pemberian pupuk diberikan secara optimal dan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik atau Good Agriculture Practices dan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan pestisida. Pestisida yang diberikan merupakan pestisida hayati maupun non-hayati. Pestisida tersebut diberikan saat pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal dan saat pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk tanaman menghasilkan. Pemberian pestisida sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik atau Good Agriculture Practices dan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan alat pasca panen. Alat pasca panen yang diberikan berupa alat-alat seperti egrek, dodos, galah aluminium, kapak, gancu, tojo, batu asa, gerobak sorong, timbangan, serta alat pasca panen yang dibutuhkan di lapangan. Alat pasca panen tersebut diberikan pada masa tanaman menghasilkan dengan tujuan untuk menjaga mutu tandan buah segar atau TBS pekebun. Bantuan unit pengolahan hasil. Unit pengolahan hasil atau UPH yang diberikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 1. UPH yang berfungsi untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit. 2. UPH yang berfungsi untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah, minyak merah dan minyak goreng berupa pabrik minyak goreng atau Pamigo. Kapasitas unit pengolahan didasarkan pada kapasitas olah dan luas areal kebun, serta usia tanaman menghasilkan. Unit pengolahan hasil yang diberikan untuk membantu pekebun melalui tandan buah segar. Bantuan jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan.
Sarana dan prasarana pembuatan atau peningkatan jalan dalam perkebunan kelapa sawit dimaksud adalah untuk jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air. Kegiatan tersebut dapat diberikan secara keseluruhan atau sebagian. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan hasil penilaian SID atau survei investigasi dan desain oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan atau konsultan teknis. Jenis sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya jalan kebun, jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, dan rehabilitasi tata kelola air. Alat transportasi. Alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit diberikan dalam rangka memperlancar pengangkutan TBS yang berfungsi sebagai alat angkut TBS. Jenis alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit antara lain 1. Truk berkapasitas angkut 5-8 ton. 2. Kendaraan langsir berpenggerak roda 2 atau 4 berkapasitas 1-4 ton. Mesin pertanian. Mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit dimaksudkan untuk membantu kelembagaan pekebun dalam melakukan aktivitas pengolahan lahan, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan tata kelola air. Jenis mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit antara lain ekskavator dan implemennya terdiri dari mini hidrolik ekskavator dan hidrolik ekskavator dan traktor dan implemennya. Pembentukan infrastruktur pasar. Pembentukan infrastruktur pasar dimaksudkan untuk mendukung pemasaran TBS pekebun melalui koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya dalam akses informasi harga, peluang pasar, dan informasi lainnya guna mendukung jalannya kegiatan organisasi koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya dan mendapat nilai tambah. Verifikasi teknis melalui pendataan pekebun dan ISPO. Verifikasi teknis dimaksudkan dalam rangka menciptakan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO dalam proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB. Untuk memperoleh dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, diperlukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Setelah itu dipenuhi dan diusulkan atau pemberkasan, dilakukan proses penelitian, verifikasi dokumen dan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal. Mari kita bangun bersama perkebunan Indonesia untuk kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Setiap orang pastinya mengetahui tanaman ini. Sebuah komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selain minyak dan gas. Tahun 2015, nilai ekspor produk dari tanaman ini mencapai 18,1 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia. Indonesia menguasai industri kelapa sawit dunia, memiliki kebun terluas dan kapasitas produksi crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar. 10,7 juta hektar dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493.000 hektar dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh perkebunan rakyat.
Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi. Terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Namun meningkatnya produksi dan ekspor dari kelapa sawit belum berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari pajak. Bahkan penerimaan pajak pada tahun 2014 menurun di saat produksi dan ekspor kelapa sawit meningkat. Banyaknya kebijakan dan regulasi yang ada saat ini tidak mampu mendorong penerimaan negara, terutama di sektor pajak. Terdapat indikasi adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang dibuka serta lemahnya pengelolaan lahan beresiko menimbulkan banyak masalah. Yang paling utama adalah masalah tumpang tindih perizinan, khususnya izin untuk kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan lahan gambut. Keberadaan kelapa sawit juga beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kebakaran hutan pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektar. Sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Karena banyaknya masalah dan peluang kerugian negara dari sektor perkebunan kelapa sawit, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia. Kajian dilakukan dari aspek regulasi, kelembagaan, serta tata laksana pada rantai distribusi. Mulai dari pengelolaan pembenihan, sistem pengelolaan perkebunan dan pengolahannya, serta sistem pengelolaan tata niaga komoditas kelapa sawit. Kajian ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Dari hasil kajian KPK tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit, terdapat 3 temuan. Pertama, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Hasil analisis KPK, tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang yang efektif untuk mengendalikan usaha perkebunan kelapa sawit. Peraturan perizinan di sektor perkebunan belum mengatur secara efektif koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian izin di sektor perkebunan. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Kedua, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Sistem verifikasi ekspor tidak berjalan baik. Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit habis untuk program subsidi biofuel dan hanya 3 grup usaha menjadi penerima manfaat utama. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut.
Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak mendorong kepatuhan wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit. Tidak ada sistem integrasi data perkelapa sawitan dengan data perpajakan. Potensi pajak di sektor kelapa sawit belum terpungut secara maksimal. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Dengan hasil kajian ini, KPK mendorong adanya perbaikan pengelolaan komoditas kelapa sawit secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian dan juga dapat meminimalisir potensi korupsi yang terjadi di sektor kelapa sawit. Sumber kemungkinan yang bisa timbul korupsinya di sektor sawit itu banyak rentangnya. Mulai dari prior production sampai dengan post production bahkan. Kemungkinan korupsi yang terjadi, mereka sudah beroperasi, tetapi misalnya tidak melaporkan hasilnya yang sebenarnya berapa, pajak yang mereka bayar harus berapa, PNBP yang harus disetorkan berapa, itu juga belum terkontrol dengan baik. Oleh karena itu maka KPK ingin sekali masuk ini, karena ini adalah salah satu sumber perekonomian yang penting di Indonesia. Ingat lagi, sawit Indonesia itu adalah yang terluas di dunia. Yang saya ingin ingatkan bahwa tidak ujuk-ujuk mengapa KPK itu mau terlibat di sawit. Karena masa lalu sudah banyak sekali juga pejabat publik yang ikut terseret dalam pusaran korupsi karena berhubungan dengan izin-izin yang berhubungan dengan salah satunya sawit. Ya, misalnya Gubernur Kalimantan Timur ya, itu mengeluarkan izin tentang sawit yang di luar kewenangannya karena dia betul-betul mengeluarkan luasnya sangat besar kepada orang atau perusahaan tertentu. Padahal setelah dibuka lahannya tidak ditanamin sawit, hanya diambil kayu. Yang kedua, di Riau, 2 gubernur Riau itu bahkan terimplikasi dengan izin-izin yang berhubungan dengan pembukaan lahan. Yang ketiga, beberapa bupati itu misalnya Bupati Buol, Batalibu, ada lagi bupati yang di Palalawan, siapa lagi nih? Tengku Azmun Jafar, itu semua berhubungan dengan sektor hutan dan lebih khusus lagi ada hubungannya dengan sawit. Jadi kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita berharap bahwa sawit Indonesia itu adalah sawit rakyat Indonesia. Bukan sawit yang hanya dimonopoli oleh grup usaha tertentu. Dan kebanyakan uangnya bahkan mungkin tidak diinvestasikan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Oleh karena itu, maka kita ingin melihat tata kelola sawit ini lebih baik. Perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit mendesak dilakukan agar bisa menambah pendapatan negara. Perusahaan harus patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Jika dikelola dengan baik, sesungguhnya komoditas kelapa sawit benar-benar bisa menjadi salah satu instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan. Praktek korupsi yang terjadi dalam tata kelola komoditas kelapa sawit bisa dihilangkan. Komoditas sawit tidak lagi mengancam keseimbangan lingkungan, kerusakan hutan, dan lahan gambut Indonesia.